Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana, di mana pada pertemuan sebelumnya kita selesaikan atau kita telah selesai untuk menyusun jurnal penyesuaian beserta neraca lajur. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas terkait tentang laporan laba rugi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait laporan neraca. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan coba mulai dari bagaimana cara menyusun laporan laba rugi ini. Sama-sama kita tahu bahwa laporan laba rugi ini kita buat tujuannya adalah bahwa untuk laporan laba rugi, nanti dari laporan ini akan kita dapatkan informasi yang pertama terkait nilai pendapatan. Kemudian dari laporan laba rugi juga kita akan mendapatkan informasi terkait laba bersih sebelum pajak. Dan terakhir, informasi yang kita dapat dari disusunnya laporan laba rugi ini terkait laba bersih setelah pajak. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi sendiri, data sumber yang akan kita gunakan atau sumber data yang akan kita gunakan ini adalah laporan neraca lajur yang sebelumnya telah kita selesaikan. Khususnya kita akan ambil data yang ada di kolom laba rugi. Oke, jadi untuk menyusun laporan laba rugi, ini sumber datanya bisa kita ambil dari laporan neraca lajur kolom laba rugi. Oke, berarti data ini atau data saldo yang ada di laporan kolom laba rugi inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun adanya laporan laba rugi. Nah, kita tahu bahwa yang masuk di kolom laba rugi adalah terkait akun-akun mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Karena kode 4 sampai kode 9 ini berhubungan atau terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Oke, cara menyusun laporan laba rugi yang pertama, kita akan cari dulu untuk nilai pendapatan atau revenues kita. Ini bisa kita ambil dari akun-akun yang kita ambil saldonya dari laba rugi, yaitu kode akun 4. Oke, di sini untuk kode 4 sendiri itu adalah ada akun sales dan sales retur. Oke, kita sekarang akan masukkan untuk akun sales dan sales retur ini ke dalam laporan laba rugi. Kita masukkan nama akunnya di sini. Kemudian setelah kita masukkan baru kita ambil nilai saldonya. Oke, nilai saldo sales dan sales retur ini berarti yang ini. Oke, dimana kita lihat bahwa untuk akun sales ini saldonya ada di sisi sebelah kredit karena saldo normal pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan nilai salesnya di sisi sebelah kredit, artinya dia positif karena saldo normal pendapatan ada di sisi sebelah kredit. Lalu kemudian ada sales retur, ini adalah saldonya ada di sisi sebelah debit karena dia masuk dalam kategori saldo kontra untuk akun pendapatan. Sehingga di laporan laba rugi ini akan otomatis sales retur akan mengurangi nilai pendapatan kita. Kita letakkan di sini. Saya kasih dalam kurung, artinya nilai sales ini sales retur akan mengurangi nilai sales ini. Oke, baru kita jumlahkan di sini sales dikurangi dengan sales retur, maka didapat nilai sebesar 1.551.300.000. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan saldo-saldo yang masuk dalam kategori akun cost of goods sold. Jadi kita lihat bahwa cost of goods sold itu masuk pada dalam kategori akun kode 5. Di sini kalau kita lihat bahwa akun kode 5 di sini ada dua akun, yaitu cost of goods sold dan freight paid. Kita masukkan di sini cost of goods sold dan freight paid untuk akunnya. Lalu untuk saldonya sendiri kita lihat di sini saldonya ya berarti yang ini 1.226.000.000 sekian dan 8.800.000 kita masukkan di sini. Ya, untuk nilai saldonya. Oke, lalu untuk setelah kita masukkan untuk masing-masing nilai saldo cost of goods sold, kita jumlahkan sekarang. Oke, setelah saya jumlahkan, di sini didapat nilai 1.235.309.942. Nah, setelah kita dapatkan nilai pendapatan dan nilai harga pokok, maka nilai pendapatan ini akan kita kurangkan dengan harga pokok barang kita. Sehingga
1.551.300.000 dikurangi dengan 1.235.309.942. Di sini didapatlah nilai 315.990.058 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba kotor. Oke, nilai ini disebut laba kotor karena di sini belum dikurangkan dengan biaya-biaya operasional di sini. Nah, untuk mendapatkan laba bersih di sini sekarang kita masukkan untuk akun-akun yang masuk kategori beban operasional. Di sini kita lihat bahwa akun-akun yang terkait dengan beban operasional itu adalah akun yang kode awalnya 6. Berarti yang ini. Berarti mulai dari advertising expense dan wages and sales expense. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan, baru kita ambil nilai saldonya di sini. Nah, untuk saldo advertising expense sampai dengan wages, ini adalah saldo yang ini. Oke, berarti yang ini. Oke, kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini nilai saldo untuk masing-masing akunnya. Baru seluruh akun beban ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Ya, inilah total beban operasional di sini. Oke, lalu nilai laba kotor ini kita kurangkan dengan nilai beban operasional. Oke, 315.990.058 rupiah dikurangi dengan 167.625.000, maka didapat nilai sebesar 148.365.058 rupiah. Ini disebut sebagai laba bersih sementara. Oke, kenapa ini disebut laba bersih sementara? Karena di sini masih ada pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, maka sekarang kita masukkan dulu untuk akun-akun pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha ini. Oke, kita mulai dari pendapatan di luar usaha. Untuk pendapatan di luar usaha, ini adalah untuk akun dengan kode awal 8. Di sini hanya ada akun satu, yaitu interest revenue. Oke, kita masukkan di sini interest revenue sebagai pendapatan di luar usaha. Lalu nilai saldonya sendiri kita lihat untuk interest revenue itu adalah 11.420. Kita ambil, kita letakkan di sini sebagai pendapatan di luar usaha. Oke, sekarang kita masukkan untuk beban di luar usaha, kita ambil untuk kode akun 9 atau akun-akun yang mempunyai kode awal 9. Nah, karena di sini kita akan mencari laba bersih sebelum pajak, maka untuk kode akun 9 khusus untuk income tax expense ini jangan kita masukkan dulu. Jadi beban pajak ini jangan kita masukkan dulu. Jadi untuk beban di luar operasional kita ambil untuk yang interest expense dan bank service charge ini. Ya, kita masukkan ke sini untuk interest expense dan bank service charge. Lalu kemudian nilai saldonya kita ambil di sini ada 12.480 dan 6.850. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu sekarang pendapatan dan beban di luar usaha kita jumlahkan. Pendapatan berarti 11.420 dikurangi dengan 12.480 dikurangi dengan 6.850, maka di sini didapatlah nilai min 7.910.000. Kenapa di sini min? Karena nilai beban atau saldo beban di luar usaha lebih besar dari pendapatan di luar usaha, seperti itu. Maka 11 juta ini dikurangi dengan 12 juta sekian dikurangi dengan 6 juta sekian, maka dapat nilai min 7.910.000. Nah, karena total pendapatan dan beban di luar usaha ini menghasilkan nilai negatif, artinya saldo beban lebih besar, maka nilai saldo beban ini akan mengurangi laba bersih sementara ini. Dari 148.365.058 rupiah dikurangi dengan 7.910.000, maka didapatlah 140.455.058 rupiah. Dan inilah yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak atau laba bersih sebelum PPh. Nah, untuk mengetahui berapa nilai laba bersih setelah pajak, baru akun income tax expense ini kita masukkan. Ya, income tax expense ini kita masukkan ke sini untuk mencari laba bersih setelah pajak.
Oke, nilai saldonya kita ambil di sini, kita masukkan bahwa di sini untuk income tax expense itu adalah 39.327.416 rupiah. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai laba bersih setelah pajak baru 140.455.058 rupiah dikurangi dengan 39.327.416 rupiah. Didapatlah nilai sebesar 101.127.642 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Dan kalau kita cocokkan dengan laporan yang di neraca, laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak ini harusnya sama. Perhatikan informasi sebelumnya bahwa didapat laba bersih sebelum PPh, ya, sebelum kita masukkan income tax expense ini, labanya adalah 140.455.058 rupiah. Ini sesuai dengan laporan laba rugi nih. Lalu laba bersih setelah pajak ini juga sesuai dengan laba bersih setelah pajak setelah di perhitungan income tax expense, yaitu 101.127.642 rupiah. Cocok berarti. Oke, itu laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi ini selesai, maka langkah selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini sangat gampang sekali. Yang pertama, kita masukkan saldo awal untuk yang ada di UD Buana atau Raka Kapital. Nah, untuk mengambil saldo awal dari UD Buana ini, kita bisa ambil di daftar saldo 30 November, ya. Di sini kita lihat bahwa Raka Kapital ini untuk saldo awal 1 Desember yang kita ambil dari saldo 30 November. Kalau kita lihat Raka Kapital adalah 366.450.000 rupiah. Ini adalah saldo awal dari UD Buana atau Raka Kapital. Kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan di sini sebagai saldo awal, yaitu 366.450. Lalu kemudian di sini kita lihat bahwa di UD Buana ini ada pengambilan pribadi oleh pemilik. Kita bisa lihat di neraca lajur di sini untuk Raka drawingnya. Di sini ada pengambilan pribadi atau Raka drawing oleh pemilik. Ini sebesar 25.350.000. Nah, pengambilan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi otomatis ini akan mengurangi nilai modal. Maka kita masukkan di sini sebagai Raka drawing. Oke, lalu jumlahnya kita lihat di sini bahwa Raka drawing itu jumlahnya adalah 25.350. Kita masukkan di sini. Ya, kemudian baru kita kurangkan, ya, modal awal dikurangi dengan pengambilan pribadi oleh pemilik, maka didapat nilai sebesar 341.100.000 rupiah. Inilah modal bersih awal dari UD Buana. Baru kita masukkan laba bersih setelah pajak yang kita hasilkan dari laporan laba rugi nih. Ya, di sini dapat laba bersih setelah pajak atau setelah PPh itu adalah 101.127.642. Kita masukkan ke sini sebagai laba bersih di sini setelah pajak. Oke, kita masukkan nilai labanya 101 juta tadi. Baru setelah itu modal awal ditambah dengan laba bersih setelah pajak yang kita hasilkan dari laporan laba rugi tadi. Dapatlah nilai 442.227.642 rupiah. Inilah yang disebut modal akhir 31 Desember dari UD Buana atau Raka Kapital 31 Desember ini. Oke, itu laporan perubahan ekuitas. Jadi sangat mudah. Yang pertama, rumus untuk menyusun adanya laporan perubahan ekuitas, kita masukkan dulu modal awal. Dalam hal ini nama akunnya adalah Raka Kapital. Jika ada pengambilan pribadi, maka kurangkan dulu dengan prefer atau pengambilan pribadi. Apabila ada pembagian dividen, itu juga pun harus dikurangkan modal awalnya. Lalu setelah itu kita masukkan laba bersih setelah pajak yang kita hasilkan dari laporan laba rugi, ya. Lalu setelah itu baru kita tambahkan modal awal ditambahkan dengan laba bersih setelah pajak, maka menghasilkanlah modal akhir 31 Desember atau Raka Kapital 31 Desember ini.
Nah, setelah laporan perubahan modal ini kita buat atau laporan perubahan ekuitas selesai kita buat, sekarang kita masuk ke laporan neraca. Baik, laporan neraca ini adalah laporan yang terkait dengan akun-akun aktiva yaitu harta dan akun-akun yang terkait hutang dan modal, dalam hal ini adalah pasiva. Sehingga di sini untuk laporan neraca ini dibagi menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri ini kita gunakan untuk menghitung nilai harta kita atau aktiva kita, sedangkan di sisi sebelah kanan atau sisi pasiva ini untuk menghitung berapa nilai hutang plus modalnya. Oke, sekarang kita mulai untuk proses penyusunan neraca lajur. Kita mulai dari sisi aktiva. Nah, di sini untuk proses penyusunan laporan neraca, untuk datanya sendiri kita gunakan dari neraca lajur. Sama tadi saat kita menyusun laporan laba rugi, datanya pun sumbernya dari neraca lajur. Nah, jika tadi laba rugi sumbernya kita ambil dari kolom laba rugi, maka untuk menyusun laporan neraca ini kita ambil dari neraca lajur kolom neraca, berarti yang ini. Ini data yang kita gunakan untuk menyusun laporan neraca. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba proses penyusunan neraca, kita mulai. Kita masukkan di sini bahwa di dalam aktiva atau harta ini ada dua kategori, ada kategori current asset, harta lancar, dan fixed asset, harta tak lancar. Nah, kita lihat di neraca lajur bahwa untuk kategori harta itu adalah akun-akun atau nama akun yang dimulai dari kode akun 1. Berarti yang ini. Nah, untuk membedakan ini akun current asset dan fixed asset, kita cukup membedakan untuk kode akun digit yang kedua. Perhatikan di sini, kalau kalian perhatikan di sini untuk yang kode akun yang digit kedua dimulai dari kode akun 1 atau 1/1, ini adalah masuk kategori current asset. Sedangkan untuk yang kategori akun yang diawali digit keduanya angka 2, ini adalah fixed asset. Sehingga untuk mengelompokkan yang masuk dalam kategori current asset, ini kita ambil akun-akun yang kode awal keduanya atau kode digit kedua itu diawali angka 1, 1/1, 1/1, berarti yang ini. Ya, mulai dari cash in bank sampai prepaid tag. Ini adalah kode akun yang digit kedua dimulai dengan angka 1. Dan ini masuk kategori current asset. Untuk cash in bank sampai prepaid tag. Kita masukkan di sini, kita kelompokkan atau kita masukkan sebagai kategori akun current asset. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua, untuk yang kategori akun yang digit kedua angka 2 atau 1/2, 1/2, ini adalah kategori akun fixed asset. Di sini ada dua akun, yaitu equipment at cost dan equipment akum debt. Kita masukkan untuk akun ini, kita masukkan ke dalam kategori akun fixed asset. Oke, setelah kita masukkan untuk nama-nama akun sesuai dengan kategori atau tipe akunnya di sini, baru kita ambil nilai saldonya tadi. Oke, untuk nilai saldo atau saldo akun masing-masing dari kode akun current asset ini, kita ambil jangan lupa di kolom neraca, berarti yang ini. Ya, berarti yang ini. Ini adalah kategori saldo akun current asset. Oke, perhatikan di current asset di sini ada satu akun yang saldonya ada di sisi sebelah kredit, yaitu allowance for the full debt. Ini masuk dalam kategori akun kontra. Artinya akun kontra itu akan mengurangi nilai saldo normal, sehingga dalam proses pemasukan di dalam laporan neraca ini kita kasih tanda min atau tanda dalam kurung kalau ininya. Perhatikan allowance di sini min 35.475.000. Nah, kita gunakan tanda min di depan karena ini masuk dalam kategori akun kontra. Nah, di dalam proses perhitungan current asset, akun allowance for debt ini mengurangi nilai harta atau aset. Oke, kita jumlahkan di sini 205.840 ditambah 6.750.000 ditambah 709.500 dikurangi 35.475 dan seterusnya, didapatlah nilai sebesar 1.524.705.058 rupiah. Inilah yang disebut dengan total current asset. Lalu kita masukkan untuk equipment at cost dan equipment akum debt. Di sini kita ambil saldo untuk equipment dan equipment akum debt. Kalau dilihat di sini lah ini nilai saldonya.
Oke, di sini 63.300.000 dan untuk akun equipment Akumdep dia sama dengan allowance for debt full debt, saldonya ada di sisi sebelah kredit. Dan equipment Akumdep ini masuk kategori akun kontra sehingga dia nanti nilainya akan mengurangi equipment at cost ini. Maka di sini proses penulisannya di dalam laporan neraca kita gunakan tanda min untuk equipment Akumdep. Sehingga di sini equipment at cost 63.300.000 dikurangi dengan equipment Akumdep 17.750.000, maka didapatlah nilai sebesar 45.550.000 dan ini disebut dengan total fixed asset. Oke, untuk mengetahui berapa nilai total aset, maka total current asset ini ditambah dengan total fixed asset, didapatlah nilai sebesar 1.570.255.058 rupiah. Inilah yang disebut dengan total aset atau total aktiva. Oke, itu untuk sisi sebelah aktiva. Nah, sekarang kita masuk ke sisi sebelah pasiva, dimana untuk pasiva sendiri ini adalah sisi untuk mengetahui berapa nilai current liabilities dan long term liabilities serta equity-nya. Oke, untuk current liabilities atau masuk dalam kategori hutang lancar, maka di neraca lajur kita fokus pada akun-akun yang kode awalnya 2. Berarti yang ini. Oke, berarti yang ini adalah masuk dalam kategori akun-akun hutang atau liability di sini. Oke, di sini kurang 1 kita masukkan di sini. Oke. Nah, lalu kemudian yang masuk dalam kategori current liability di sini, current liabilities, kita ambil akun-akun yang kode awal 2 yang digit kedua diawali dengan angka 1. 2 step 1, 2 step 1, 2 step 1. Berarti akun ini. Ya. Ini adalah yang masuk dalam kategori akun current liabilities. Mulai dari akun payable sampai dengan PPN income. Kalau kita perhatikan untuk membedakan antara current liabilities dan fixed liabilities itu dimulai dari kode akun yang kedua. Kode akun yang pertama sama-sama dia kode akun yang awalnya 2, artinya dia masuk dalam kategori liabilities. Yang membedakan current liabilities dan fixed and long term liabilities itu adalah kategori akun digit yang kedua. Digit yang kedua dimulai dengan angka 1 atau dimulai dari angka 1 itu adalah masuk kategori current liabilities, sedangkan yang dimulai dari digit kedua dimulai angka kedua atau angka 2 itu adalah masuk dalam kategori long term liabilities. Oke, sekarang kita masukkan dulu yang masuk kategori current liabilities mulai dari akun payable sampai PPN income di sini. Kita masukkan di sini. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai saldonya. Di sini kita lihat nilai saldonya berarti kita ambil berarti yang ini. Oke, mulai dari sini ya. Ya, ini adalah nilai saldo untuk current liabilities. Mulai dari 806.080 sampai dengan 5.520. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan nilai saldonya yang masuk dalam kategori current liabilities. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Maka didapatlah nilai di sini untuk current liabilities sebesar 843.227.416 rupiah. Ini adalah total current liabilities. Oke, sekarang kita masukkan nilai untuk yang masuk kategori long term liabilities di sini. Kalau kita lihat di sini yang masuk kategori long term liabilities di sini hanya ada satu akun yaitu Bank Mandiri Loan. Sehingga di sini kita langsung masukkan yang masuk kategori long term liabilities yaitu Bank Mandiri Loan. Oke, karena di sini hanya satu akun, maka kita langsungkan atau kita letakkan langsung di kolom kedua di sini. Kita lihat di sini bahwa untuk long term liabilities atau Bank Mandiri Loan itu nilai saldonya adalah 285 juta. Kita masukkan di sini 285 juta. Oke, lalu setelah itu baru kita ambil untuk yang equity atau modalnya. Nah, khusus modal atau equity, kita jangan mengambil dari saldo yang ada di neraca lajur ini, kode 3. Jadi kita abaikan ini untuk kode 3 yang di neraca lajur. Nah, untuk equity atau modal modal yang di neraca lajur, itu kita ambil dari laporan perubahan modal. Kita ambil modal akhir ini. Ya, jadi kita ambil nilai modal akhir yang kita dapat dari laporan perubahan ekuitas.
Oke, maka di sini kita masukkan untuk modal akhirnya yaitu Raka Kapital 31 Desembernya. Ini sebenarnya kita langsungkan tuh. Oke, lalu kita ambil nilainya untuk Raka Kapital atau modal 31 Desember yang kita ambil dari laporan perubahan ekuitas ini yaitu sebesar 442.227.642 kita masukkan ke sini. Oke, baru setelah kita masukkan kita jumlahkan total current liabilities ditambah dengan Bank Mandiri atau total long term liabilities ditambah dengan modal akhir atau modal Raka Kapital 31 Desember yang kita ambil dari laporan perubahan modal. Ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini, didapatlah nilai sebesar 1.570.255.058 rupiah. Kalau kita lihat di sini hasilnya sama. Dan ini bisa kita kasih keterangan total liability dan equity. Oke, itu proses penyusunan dari laba rugi atau laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas dan laporan neraca. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.